Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faroka Septiana Prameswari, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metabolisme nukleotida, yaitu purin pirimidin. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dan pembagian job desk. Yang pertama, Nila Ainul Aulia, pembagian lain-lain dan lapisan screenshot jurnal. Yang kedua, saya sendiri Faroka Septiana Prameswari, pembagian pembukaan, perkenalan kelompok, dan definisi. Yang ketiga, Nur Ika Listiani, pembagian alur metabolisme nukleotida. Yang keempat, Sri Indah Lestari, pembagian enzim yang terlibat beserta fungsinya. Yang kelima, Aditya Riki Saputra, pembagian reaksi yang mungkin terjadi pada masing-masing tahapan. Baik, langsung saja kita mulai. Definisi. Di dalam definisi ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu basa nitrogen, yang kedua terdapat pada nukleotida, bersifat non-esensial, jarang terdapat bebas. Di sini juga digambarkan struktur definisi dari purin pirimidin. Selanjutnya, nukleotida. Asam nukleat merupakan kelompok protein yang penyusun substansi genetikanya pada organisme, yaitu mencakup DNA dan RNA. Asam nukleat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas gula pentosa, fosfor, dan basa nitrogen. Terdapat dua jenis basa nitrogen dalam asam nukleat, yaitu purin dan pirimidin. Basa nitrogen purin terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri atas timin atau DNA atau urasil, RNA, dan sitosin. Kemudian metabolisme nukleotida. Komponen hasil pemecahan asam nukleat akan digunakan sebagai bahan sintesis asam nukleat dan asam amino dalam tubuh. Yang pertama dari pencernaan, kemudian membentuk nukleoprotein, kemudian menjadi asam nukleat dengan bantuan enzim nuklease, dipecah menjadi mononukleotida, kemudian dipecah lagi menjadi mononukleotida, membentuk purin dan pirimidin. Purin hasil akhirnya adalah asam urat dan pirimidin hasil akhirnya adalah CO2 dan H2O. Kemudian didegradasi nukleotida ini di dalam usus halus terjadi pemutusan ikatan fosfodiester oleh endonuklease di pankreas menjadi oligonukleotida, dipecah lebih lanjut dengan fosfodiesterase menjadi monofosfat. Dipecah lebih lanjut fosfomonoesterase dikenal sebagai nukleotidase menghasilkan nukleosida dan ortofosfat. Nukleosida fosforilasi menghasilkan basa dan ribosa 1-fosfat. Untuk metabolisme nukleotida sendiri akan dibagi menjadi dua, yaitu metabolisme purin dan metabolisme pirimidin. Untuk metabolisme purin akan ada 3 reaksi, yaitu yang pertama sintesis purin secara de novo, kemudian yang kedua degradasi purin, dan yang ketiga adalah purin salvage. Apa bedanya? Untuk sintesis dan salvage itu sama-sama reaksi pembentukan purin. Bedanya kalau sintesis purin de novo itu pembentukan purin dari senyawa yang baru, jadi pembentukan baru urin, maka dinamakan dengan sintesis purin de novo. Sedangkan kalau degradasi urin itu mengubah purin menjadi senyawa yang bisa diekskresikan atau dikeluarkan melalui tubuh. Kalau urin salvage artinya adalah recycle, artinya pada proses degradasi purin itu ada senyawa yang bisa kemudian kembali kita ubah menjadi purin. Dimulai dari sintesis purin de novo. Untuk sintesis purin de novo itu dimulai dari suatu senyawa yang dinamakan dengan ribosa 5-fosfat melalui proses HMPS atau heksosa monofosfat. Dari proses itu kita dapatkan ribosa 5-fosfat. Kemudian ribosa 5-fosfat ini akan mengalami reaksi dengan bantuan PRPP sintetase atau suatu enzim yang nantinya akan membentuk suatu senyawa yang dinamakan dengan PRPP atau 5-fosforibosil 1-pirofosfat. Nah, reaksi ini membutuhkan satu ATP. PRPP nanti selain berperan di sintesis purin juga akan berperan di sintesis pirimidin. Nah, sementara kita bahas dulu yang purin. PRPP pada sintesis purin akan mengalami serangkaian reaksi. PRPP itu akan diubah menjadi suatu senyawa yang dinamakan dengan IMP atau inosin monofosfat. Nah, untuk biosintesis purin ini ada 10 reaksi dengan bahan awal PRPP dengan enzim PRPP transferase menghasilkan 5-fosforibosil amin
Kemudian reaksi kedua membutuhkan ATP membentuk glisinamid ribonukleotida. Reaksi ketiga membentuk formil glisinamid ribonukleotida. Kemudian reaksi keempat membutuhkan ATP membentuk formil glisinamidin ribonukleotida. Reaksi kelima membutuhkan ATP membentuk 5 amino imidazol ribonukleotida. Kemudian reaksi 6 membentuk 4 karboksi 4 amino imidazol nukleotida. Reaksi ke-7 dengan bantuan ATP membentuk N-suksinilo 5 amino imidazol 4 karboksamid ribonukleotida. Reaksi ke-8 membentuk 5 amino imidazol 4 karboksamid ribonukleotida. Reaksi 9 membentuk N-formil amino imidazol 4 karboksamid ribonukleotida. Baru kemudian yang ke-10 menjadi suatu senyawa IMP. Baru kemudian akan diubah menjadi nukleotida. Yang pertama dia akan menjadi AMP. Jadi nukleotida yang pertama yang dibentuk atau diceritakan di slide ini adalah AMP atau adenosin monofosfat. Bagaimana IMP menjadi adenosin monofosfat? IMP ini akan membentuk adenolosuksina dulu atau AMPS, baru kemudian dia akan menjadi AMP. Enzim yang membantu ada adenolosuksinat sintatase dan juga ada adenolosuksinase. AMP adalah satu jenis nukleotida yang bisa menyusun DNA maupun RNA, yaitu adenin yang berikatan dengan ribosa dan berikatan dengan satu fosfat. Makanya dinamakan dengan adenosin monofosfat. Kemudian IMP bisa melewati jalur yang lain membentuk suatu senyawa yang dinamakan dengan XAMP atau santosin monofosfat yang nantinya mengalami reaksi lebih lanjut dengan bantuan glutamin menjadi suatu guanosin monofosfat atau GMP. Nah, guanosin monofosfat ini berarti artinya dengan kata lain adalah gabungan antara guanin dengan satu ribosa dan satu fosfat. Makanya dinamakan guanosin monofosfat. Jadi kita sudah punya dua nukleotida yang terbentuk dari sintesis purin de novo. Selanjutnya itu ada degradasi. Bagaimana purin ini akan didegradasi? Sebelumnya, kapan sih sebenarnya degradasi itu terjadi? Misalnya kita sudah punya DNA, punya satu sel yang sel itu sudah memang harus di recycle karena sudah tua, sudah tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan baik, maka akan dilakukan degradasi termasuk dari DNA-nya. Nah, DNA-nya itu akan dipecah menjadi penyusun-penyusunnya. Yang pertama adalah menjadi GMP. Nah, GMP ini akan dipecah lagi menjadi penyusunnya. Jadi dengan melepaskan fosfatnya maka terbentuklah guanosin. Guanosin kemudian dipecah lagi dengan melepaskan ribosanya, maka terbentuklah guanin. Kalau fosfat dan ribosanya mungkin bisa masuk ke jalur lain, misalnya pembentukan ATP untuk yang fosfatnya bisa, yang ribosa juga bisa nanti membantu dalam proses misalnya glikolisis, itu juga bisa. Nah, yang belum dibahas itu bagaimana nasib guanin itu. Nah, guanin itu akan diubah menjadi suatu senyawa yang dinamakan dengan santin dengan bantuan guanin diaminase dan dibantu oleh H2O setelah melepaskan suatu NH14. Untuk yang senyawa kedua adalah dari degradasi IMP. IMP tadi kita tahu bahwa dia adalah intermediate yang dalam pembentukan GMP. Nah, IMP ini akan didegradasi menjadi inosin yang nantinya inosin ini akan diubah menjadi hipoksantin dan nanti hipoksantin akan diubah menjadi santin. Jadi sama-sama menjadi santin. Nah, bagaimana dengan AMP? Dia akan diubah dulu menjadi adenosin dengan melepaskan fosfatnya. Kemudian adenosin ini kalau dilepaskan ribosanya bisa menjadi adenin. Namun dalam proses degradasi biasanya adenosin ini akan diubah menjadi inosin dulu, yang nantinya inosin akan menjadi hipoksantin dan terbentuklah santin. Lalu apa yang terjadi pada santin pada step berikutnya? Si santin ini akan mengalami pengubahan menjadi asam urat. Nah, asam urat adalah suatu senyawa yang jika jumlahnya berlebih dalam tubuh akan menyebabkan suatu penyakit yang dinamakan dengan gout. Asam urat ini diketahui merupakan hasil degradasi dari purin. Nah, secara normal akan dikeluarkan melalui ginjal, kemudian diekskresikan bersama dengan urin. Jadi, secara normal urin mengandung uric acid, tetapi ketika ada ketidaknormalan pada metabolisme nukleotida tadi atau terlalu banyak mengkonsumsi purin, bisa jadi jumlah asam urat menjadi sangat tinggi dan menyebabkan gout.
Lanjut ke selfic reaction ya, atau jika ingin membantu urin tapi berasal dari senyawa yang sudah mengalami proses degradasi. Yang pertama dari guanin dulu. Jadi tadi ketika mendegradasi DNA itu kan akan terbentuk penyusun-penyusunnya. Ada fosfat, ada ribosa, dan ada juga guanin. Selain guanin ada juga adenin dan hipoksantin. Untuk adenin nanti dia akan dibentuk kembali atau ditingkatkan kembali oleh ribosa dan juga fosfat, terbentuklah AMP. Untuk guanin juga akan berikatan dengan ribosom monofosfat menjadi GMP. Nah, bagaimana dengan hipoksantin? Ternyata hipoksantin itu kalau masih dibutuhkan dalam tubuh, misal tubuh tiba-tiba membutuhkan asam nukleat yang untuk sintesis DNA, maka hipoksantin itu bisa dibentuk kembali menjadi IMP. Jadi reaksinya bolak-balik, bisa IMP menjadi hipoksantin atau bisa juga hipoksantin menjadi IMP. Nah, IMP ini baru kemudian akan diubah menjadi GMP ataupun menjadi IMP. Inilah reaksi salvage yang terdapat pada urin. Kemudian masuk ke metabolisme pirimidin. Sama dengan metabolisme purin, untuk pirimidin ada 3 reaksi. Yang pertama adalah sintesis pirimidin de novo, kemudian ada degradasi pirimidin, dan ada pirimidin salvage. Penjelasannya sama dengan tadi, hanya saja nanti senyawa yang dibentuk dan senyawa prekursornya itu berbeda. Dari sintesisnya, untuk pirimidin itu diawali dari suatu asam amino yang dinamakan dengan glutamin. Nah, glutamin akan mengalami suatu reaksi membentuk suatu karbamoil fosfat, lalu karbamoil fosfat ini akan berikatan dengan asam amino yang lain yang dinamakan dengan asam aspartat, yang akan membentuk suatu karbamoil aspartic acid atau CAA. Nah, karbamoil aspartic acid ini melewati reaksi yang banyak, yang panjang hingga 10 reaksi. CAA ini akan membentuk suatu senyawa yang dinamakan dengan orotic acid. Nanti dia akan direaksikan dengan senyawa lain yang didapatkan dari siklus HMPS tadi, akan menghasilkan senyawa yang dinamakan dengan ribosa 5 fosfat akan diubah menjadi PRPP. PRPP ini akan bereaksi dengan asam orotat atau orotic acid menjadi suatu senyawa yang dinamakan dengan OMP. Nah, OMP ini selanjutnya akan melewati proses pembentukan pirimidin. Ada 3, yaitu ada sitosin, ada urasil, dan ada timin. Nah, OMP ini bisa kemudian melewati reaksi menjadi UMP. UMP adalah salah satu nukleotida. Tadi udah punya satu nukleotida, yaitu U yang berasal dari bahasa U. Jadi UMP itu artinya uritidin monofosfat. Kemudian UMP ini akan diubah menjadi UDP dengan menyerahkan satu fosfat ya menjadi uridin difosfat. Nah, UDP ini bisa mengikat satu lagi fosfat menjadi UTP atau uridin trifosfat, yang pada step berikutnya UTP akan diubah menjadi CTP. Jadi UTP dulu baru CTP. Nah, CTP ini adalah salah satu nukleotida yang dibutuhkan untuk sintesis DNA. Lalu UDP ini bisa melewati jalur yang lain membentuk suatu dioksiuritidin difosfat. Nah, dioksiuritidin difosfat dengan uritidin difosfat bedanya adalah pada C nomor 2. Kalau UDP ada OH-nya, sedangkan kalau di UDP tidak ada OH-nya. Hanya oksigennya hilang, tinggal hanya. Nah, DUDP ini akan diubah menjadi DUMP atau kekurangan satu fosfat yang ya jadi monofosfat. Nah, DUMP baru kemudian akan diubah menjadi DTMP. Jadi sudah punya U, sudah punya C, dan sudah punya T, lengkap ya. Nah, enzim timedilet sintase, karena enzim ini nanti sangat penting dalam pembahasan antibiotik, ini seringkali menjadi target untuk membunuh bakteri, terutama pada antibiotik, supaya kalau tidak terbentuk DTMP itu, maka proses replikasi bakteri itu akan berhenti. Lanjut, kemudian sel reaksinya. DNA ketika didegradasi akan membentuk kembali senyawa penyusunnya, yaitu sitosin. Nah, sitosin ini bisa kemudian diubah melalui serangkaian reaksi menjadi urasil. Kemudian urasil ini akan bereaksi dengan ribosa 1 fosfat membentuk uridin. Uridin kemudian akan mengikat fosfat menjadi uridin monofosfat, terbentuklah nukleotida. Kalau yang lainnya bisa juga DNA itu bisa dipecah menjadi timin. Nah, timin ini akan berikatan dengan deoksiribosa 1 fosfat dengan reaksi yang cukup panjang, yang akhirnya dia akan membentuk suatu timidin. Timidin juga akan mengikat fosfat menjadi timidin monofosfat. Timidin selalu ditemukan dalam bentuk deoksi ya, karena timidin itu hanya ditemukan di DNA, tidak ditemukan pada RNA. Maka kalau DNA depannya D kecilnya itu deoksi. 2 senyawa sudah didapatkan dari salvage reaction. Sekarang kalau degradasi pirimidin,
Nah, untuk degradasi pirimidin, sitosin itu akan diubah menjadi urasil, sama ya yang tadi. Kemudian namun urasil ini akan diubah menjadi alanin dalam beberapa proses yang cukup panjang menjadi alanin. Alanin adalah salah satu asam amino yang nantinya bisa diubah menjadi senyawa yang penting dalam metabolisme protein, yaitu asetil-CoA. Timin kalau diubah menjadi beta amino isobutirat yang reaksinya juga cukup panjang. Nah, beta amino isobutirat ini bisa kemudian menjadi suksinil-CoA dalam proses yang panjang juga. Suksinil-CoA dan asetil-CoA adalah senyawa yang bisa nantinya masuk ke dalam siklus Krebs atau TCR. Baiklah, tahap selanjutnya yaitu mengenai enzim yang terlibat dalam biosintesis purin. Yang pertama adalah jalur de novo purin, iosin monosfat. Pada tahap pertama, menggunakan enzim glutamin amidotransferase fosforibosil fosfat. Kemudian pada tahap kedua menggunakan enzim GAR sintase. Tahap ketiga ada enzim GAR transformilase. Tahap keempat ada enzim formyl glisinamida sintase. Tahap kelima ada aminoimidazol sintase. Tahap keenam ada enzim karboksilase ribotid aminoimidazol. Tahap ketujuh ada enzim susinil aminoimidazol karboksamid sintase. Tahap ke-8 ada enzim adenyl suksinat silase. Tahap ke-9 ada transformilase aminoimidazol ribotid karboksamida. Tahap ke-10 ada enzim IMC siklohidrolase. Kemudian metabolisme selanjutnya yaitu daur dari IMP. Hasil akhir dari metabolisme de novo yaitu IMP diubah menjadi AMP dan GMP. Pada tahap 1 GMP menggunakan enzim hipoksantin guanin fosforibosil transferase, dan tahap 1 AMP menggunakan adenyl fosforibosil transferase. Kemudian selanjutnya enzim yang terlibat dalam biosintesis pirimidin. Yang pertama ada jalur de novo pirimidin. Tahap pertama yaitu enzim karbomil P sintase 2. Tahap kedua ada enzim aspartat transkarbomilase. Tahap ketiga ada enzim dehidroorotase. Tahap keempat ada dehidrogenase. Tahap kelima ada enzim orotat fosforibosil transferase. Pada tahap keenam ada enzim orotidat dekarboksilase. Dan tahap ketujuh ada reduktase, sitipis sintase, dan timidilat sintase. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reaksi yang terlibat dalam metabolisme nukleotida, yaitu purin pirimidin. Yang pertama ada PRPP, akan berikatan dengan glutamin H20 dengan glutamat PPI. Kemudian akan menjadi 5-fosfat beta ribosilamin. Selanjutnya, hasil dari 5-fosfat beta ribosilamin tadi ditambah glisin akan berikatan dengan ATP dengan AMP akan menghasilkan glisin amida ribosil 5-fosfat atau GAR. Selanjutnya hasil tadi GAR akan berikatan dengan metil tetrahidrofosfat atau tetrahidrofolat yang akan menghasilkan forlamin glisin amida ribosil fosfat atau FGAR. Selanjutnya hasil tadi FGAR atau furamin glisin amida ribosil fosfat akan berikatan dengan glutamin, glutamat, dan ATP dengan ADP akan menghasilkan formil glisin amidin ribosil fosfat. Selanjutnya hasil dari formil glisinamidin ribosil fosfat akan berikatan dengan H2O dengan ATP dengan ADP akan menghasilkan amino imidazol ribosil 5-fosfat. Selanjutnya yang ketujuh, hasil dari amino imidazol ribosil 5-fosfat akan berikatan dengan CO2 kemudian akan menghasilkan amino imidazol karboksilamida ribosil 5-fosfat.
Kemudian yang ke-8, hasil dari tadi akan berikatan dengan H2O dengan asparat akan menghasilkan aspartat. Kemudian akan menghasilkan amino imidazol suksinal karboksil ribosil 5 fosfat. Kemudian hasil tadi yang ke-9, amino imidazol suksinil karbosil ribosil 5 fosfat akan berikatan dengan fumarat akan menghasilkan amino imidazol karboksiamida ribosil 5 fosfat. Kemudian yang ke-10, hasil tadi akan berikatan dengan N10 formil tetrahidrofolat atau tetrahidrofolat akan menghasilkan formimido imidazol larboksimin simida ribosil 5 fosfat. Kemudian hasil tadi formimido imidazol karboksiamida ribosil 5 fosfat akan menghasilkan inosin monofosfat atau IMP. Selanjutnya IMP diubah menjadi AMP dan GMP. Oke, baiklah, di sini selanjutnya yang IMP tadi terbagi dalam 2 reaksi. Yang pertama ada pereaksian, yaitu IMP akan bereaksi dengan NAD+ dengan H2O dengan NADH+, H+, akan menghasilkan cyanotosin monofosfat atau XMP. Kemudian hasil kedua, IMP akan berikatan dengan asimtase akan menghasilkan adenilol suksinat AMPS. Kemudian akan berikatan dengan adenilon suksinase akan menghasilkan AMP atau adeniosin monofosfat. Selanjutnya yang XMP tadi akan berikatan dengan glutamin, dengan glutamat, dan ATP akan menghasilkan guatosin monofosfat atau GMP. Guanosin. Selanjutnya akan didapatkan senyawa atau obat yang dapat menghambat sintesis purin. Yang pertama, antifolat akan bereaksi dengan reaksi 4. Yang kedua, ada obat azerin akan bereaksi dengan reaksi 5. Yang ketiga, ada obat diazonoroleusin akan bereaksi dengan reaksi 2. Yang keenam, ada 6 merkaptopurin akan bereaksi dengan reaksi 13 dan 14 tadi. Terus yang terakhir ada asam nikofeolat. Yang terakhir ada asam mikofenolat akan bereaksi dengan reaksi 14. Selanjutnya katabolisme purin. Hasil akhir katabolisme purin adalah asam urat plus minus 99%. Asam urat merupakan hasil pemecahan oleh enzim nukleosida purin fosforilase. Reaksi yang terjadi ada 2. Yang pertama ada reaksi adenosin, yang kedua ada reaksi guanosin. Yang pertama ada adenosin akan berikatan dengan adenosin diamenase akan menghasilkan inosin. Yang selanjutnya inosin akan berikatan dengan purin nukleosida oksidase yang akan menghasilkan hipoksiatin. Kemudian hipoksiatin akan berikatan dengan antioksidase akan menghasilkan ksiatin. Yang selanjutnya akan didapatkan hasil yang sama dari guanosin akan mendapatkan hasil ksiantin dengan cara yang
nukleotida fosforilase akan menghasilkan guatin. Yang selanjutnya guatin akan berikatan dengan guanase akan menghasilkan siantin tadi. Terus siantin akan berikatan dengan antioksidase dan menghasilkan asam urat. Asam urat di sini tergolong dengan golongan sukar larut. Selanjutnya biosintesis pirimidin. Pada biosintesis purin dan pirimidin terdapat beberapa prekursor yang sama, yaitu PRPP, glutamin, CO2 dan aspartat. Selanjutnya reaksi yang terjadi yang pertama CO2 plus glutamin plus ATP akan menghasilkan karbomil P prekursor. Selanjutnya yang kedua, hasil dari karbomil prekursor tadi ditambah aspartat akan menghasilkan karbomil aspartat. Selanjutnya yang ketiga, reaksi yang terjadi yang ketiga adalah hasil dari kedua tadi, karbomil aspartat akan menghasilkan dehidroortat atau DHOA. Yang keempat tadi, hasil dari ketiga DHOA akan bereaksi ditambah dengan NAD+ akan menjadi asam ortat. Yang kelima, asam ortat ditambah PRPP akan menjadi ortidin monofosfat atau OMP. Yang keenam, OMP atau hasil dari kelima tadi akan berikatan dengan CO2 dengan ortodilat dektaroksilase akan menghasilkan uritidin monofosfat atau UMP. Yang ketujuh, dari UMP tadi hasil dari keenam akan berikatan dengan ATP dan ADP akan menghasilkan UDP. UDP ini tadi akan dipecah menjadi dua bagian, yaitu dengan bagian CTP dan TMP. Yang pertama, UDP akan bereaksi dengan ATP dengan ADP, lalu akan menjadi UTP. UTP tadi akan bereaksi dengan glutamin dengan CTP sintase akan menghasilkan CTP tadi. Pemecahan yang kedua, UDP akan bereaksi dengan NADPH plus H plus dengan NADP plus akan menjadi DUDP. DUDP tadi akan bereaksi dengan H2O dengan PI akan menghasilkan DUMP. DUMP tadi akan berikatan dengan metilen H4 fosfat dengan H4 folat, dengan folat dengan timidilat sintase akan menghasilkan TMP. Selanjutnya katabolisme pirimidin. Hasil akhirnya adalah CO2, NH3 dan asam beta amino butirat yang mudah larut. Di dalam katabolisme pirimidin ini tadi terdapat dua golongan, sitosin dan timin. Reaksi kedua ini tadi akan saling membentuk hasil yang sama, yaitu CO2 plus NH3. Reaksi yang pertama, sitosin. Sitosin akan berikatan dengan NH3 akan menghasilkan urasil. Urasil akan berikatan dengan NADPH plus H plus dengan NADP plus akan menghasilkan dihidrorurasil akan menjadi asam ureditopropionat. Hasilnya ini tadi akan berikatan dengan alalin dengan H2O dan pada hasil akhir akan mendapatkan hasil CO2 plus NH3. Yang kedua ada timin. Timin akan diubah menjadi dihidrotimin. Dihidrotimin akan menjadi beta uridoisiobutiarat. Akan bereaksi dengan H2O dengan beta aminobutiarat. Akan menghasilkan hasil akhir CO2 plus NH3. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.